Halo semuanya, kembali lagi di konten UTBK. Jadi di konten UTBK kita kali ini, kita akan membahas salah satu sub pembahasan yaitu eksponensial, di mana yang perlu teman-teman perhatikan di eksponensial itu yaitu bahwa teman-teman harus menguasai dengan betul mengenai sifat-sifat eksponensial. Nah, di sini ada beberapa sifat ya di eksponensial. Silakan teman-teman bikin notes mengenai sifat-sifat tersebut. Kemudian jika sudah mengingatnya, kita akan coba menyelesaikan beberapa soal terkait dengan subtopik eksponensial. Oke, di sini yang pertama ditanyakan nilai dari penjumlahan dari 1 per 10 pangkat min 2022 ditambah 1 sampai 1 per 10 pangkat 2022 tambah 1. Untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, di sini dibutuhkan kreativitas dalam mengerjakannya, yaitu bahwa kita harus bernalar. Bagaimana itu? Kita perhatikan di sini. Untuk suku pertamanya dan suku terakhir di sini ya, jika kita jumlahkan, menghasilkan berapa ya? Jadi kita akan jumlahkan suku pertama dan terakhirnya. Artinya ketika kita jumlahkan, karena ini bentuknya pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka yang ini dikalikan dengan 10 pangkat 2022 ditambah dengan 1, kemudian ditambah dengan, berarti yang sebelah sini dikalikan dengan 10 pangkat min 2022 ditambah dengan 1. Sedangkan untuk yang bawahnya berarti kan dia dikalikan ya, yaitu perkalian antara 10 pangkat min 2022 ditambah dengan 1, kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 2022 ditambahkan dengan 1. Nah, yang atas kalau kita sederhanakan kan dia menjadi 10 pangkat 2022 kemudian ditambah dengan 10 pangkat min 2022 kemudian ditambah 2. Sedangkan untuk yang bawah berarti kita kalikan terlebih dahulu ya. 10 pangkat min 2022 dikalikan dengan 10 pangkat 2022 itu kan sama juga dengan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian kita simpan dulu satunya. Kemudian kalau 10 pangkat min 2022 dikali 1 kan dia sama dengan 10 pangkat min 2022. Kemudian ditambah dengan 10 pangkat 2022. Kemudian 1 kali 1 itu adalah 1. Kemudian tadi kan di awal ada 1. Makanya di sini adalah plus 2. Nah ini kan kalau kita perhatikan penyebut dan pembilangnya bisa kita sederhanakan ini hasilnya sama dengan 1. Artinya di sini bahwa suku pertama dan juga suku terakhir ketika kita jumlahkan dia hasilnya sama dengan 1. Yang artinya bahwa setiap satu pasang pecahan ini kita jumlahkan ya, dia itu menghasilkan 1. Nah sekarang pertanyaannya, ada berapa pasang suku antara 1 per 10 pangkat min 2022 tambah 1 sampai 1 per 10 pangkat 2022 tambah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2022 pasang suku. Karena ada 2022 pasang suku artinya jumlahnya itu tinggal kita kalikan saja bahwa 2022 kita kalikan dengan 1 karena satu pasangnya dia jumlahnya itu adalah 1, kemudian ditambah dengan yang tengah ini kan dia tidak memiliki pasangan. Kalau kita perhatikan yang tengah ini adalah 1 per 10 pangkat 0 itu adalah 1, maka 1 per 2. Sehingga kita jumlahkan hasilnya yaitu 2022,5. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke, kemudian kita akan lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal nomor 2, di sini terdapat suatu bentuk eksponensial di mana kita harus menghitung nilai dari operasi tersebut. Nah, ini bagaimana langkahnya biar kita itu lebih sederhana dalam menghitung, yaitu bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan pemisalan ya.
Apa yang kita misalkan? Biasanya yang dimisalkan itu karena di sini ada 2022, 2021, dan 2020. Yang dimisalkan itu biasanya adalah yang suku tengahnya, yaitu 2021. Jadi kita misalkan bahwa 2021 itu dia sama dengan X ya. 2021 dia sama dengan X. Artinya kalau 2022 berarti kan dia sama dengan 2021 plus 1 ya, atau X plus 1. Kemudian kalau 2020 artinya dia sama dengan X min 1. Nah, setelah kita memisalkan, ya udah tinggal kita substitusikan aja atau mengganti 2022, 2021, dan juga 2020-nya itu dengan pemisalan kita. Bahwa 2022 kita misalkan X plus 1, maka dapat kita tuliskan di sini adalah X plus 1 kuadrat, kemudian dikalikan 2021 itu adalah X ya, maka X kuadrat, kemudian dikurangi dengan, jangan lupa ini 2020 itu adalah X min 1, kita kasih kurung terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penyebutnya berarti dia menjadi 2021 itu adalah X, maka ini adalah X kuadrat min 1, kemudian yang ini adalah X pangkat 3 plus 1. Kemudian ini dikalikan dengan, dikali ya. Ini dikali, kita menggunakan titik aja. Kemudian 2020 berarti dia adalah X min 1 di sini, berarti X min 1 kuadrat. Kemudian dikalikan dengan 2021 itu adalah X kuadrat, kemudian ditambah dengan X plus 1. Oke. Kemudian setelah itu ini dibagi dengan penyebutnya ya. Penyebutnya yaitu 2021 pangkat 3, artinya dia adalah X pangkat 3 min 1. Kemudian setelah kita mengubah seperti ini, kita tinggal menyederhanakan saja. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Kita lihat terlebih dahulu bentuknya, bahwa yang pertama, yang X kuadrat plus 1 terlebih dahulu, ini kan bisa kita tuliskan dia menjadi perkalian antara X plus 1 dengan X plus 1 ya. Jadi kita tuliskan X plus 1 dikalikan dengan X plus 1, kemudian yang di dalam ini kurungnya adalah menjadi X kuadrat min X plus 1 ya. Kemudian ini dibagi, yang bawah X kuadrat min 1 dia juga bisa kita rubah menjadi X plus 1 dikalikan dengan X min 1. Sedangkan untuk X pangkat 3 plus 1-nya dia tetap X pangkat 3 plus 1. Kemudian ini dikalikan. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan nih. Ini menjadi X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Kemudian dikalikan dengan X kuadrat plus X plus 1. Kemudian ini dibagi dengan X pangkat 3 min 1. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. Karena di sini itu bentuknya adalah perkalian, maka kita bisa menyederhanakan dengan mencoret penyebut dan pembilang yang sama. Yang artinya bahwa ini bisa kita coret nih, yang X plus 1-nya ya dengan ini. Kemudian ini juga nih, X min 1-nya kita bisa coret dengan ini. Oke, mohon maaf, ini seharusnya X min 1 kuadrat itu artinya adalah X min 1 dikalikan dengan X min 1 ya di sini. Oke, setelah itu, setelah ada yang disederhanakan, kita perhatikan di sini. Untuk yang X plus 1 dikalikan dengan X kuadrat min X plus 1, ini kalau dikalikan, dia sebetulnya menghasilkan, yaitu X pangkat 3, kemudian ditambah dengan 1. Sedangkan untuk yang X min 1 dikalikan dengan X kuadrat plus X plus 1, dia itu hasilnya adalah X pangkat 3 min 1. Kemudian ini tinggal kita bagi dengan penyebutnya. Penyebutnya yaitu X pangkat 3 plus 1 dikalikan dengan X pangkat 3 min 1. Yang artinya bahwa kalau kita perhatikan pembilang dan penyebutnya, kalau kita bagi hasilnya adalah 1. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke permasalahan nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini kita perhatikan bahwa terdapat A dan B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi dengan 2 pangkat 19. Yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B-nya. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menemukan soal seperti ini, kita itu harus menyamakan terlebih dahulu ruas kiri dan ruas kanannya ke dalam satu bilangan yang sama. Yang artinya kalau kita perhatikan di ruas sebelah kanan, dia kan angkanya di angka 2 semua ya. Maka ini yang harus kita sederhanakan terlebih dahulu nih. Berarti kita bisa tuliskan A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 1 dikurangi dengan 1 ya.
Karena ini kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita jabarkan aja nih bahwa A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 19, 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Oke, berarti dapat kita temukan dengan mudah ya. Nilai A-nya itu dia sama dengan 2, sedangkan B-nya itu sama dengan 19. Maka nilai dari A plus B itu adalah 21. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, di sini diketahui bahwa terdapat fungsi fx yaitu a pangkat x dengan a itu adalah konstanta positif. Yang ditanyakan adalah f dari x kuadrat min 1 dibagi dengan f dari 1 min x kuadrat. Oke, kita perhatikan di sini. Kalau fx dia sama dengan a pangkat x, yang artinya kalau f dari x kuadrat min 1, berarti dia sama juga dengan a pangkat dari x kuadrat min 1 ya. Kemudian ini dibagi yang bawah berarti menjadi A pangkat 1 min X kuadrat. Oke. Kemudian setelah itu tinggal kita sederhanakan saja. Kita lihat di sini bahwa ini dapat kita jabarkan ya menggunakan sifat eksponensial. Dapat kita tuliskan dia menjadi A pangkat X kuadrat dikalikan dengan A pangkat min 1. Kemudian yang bawah juga berarti dia menjadi A pangkat 1 dikalikan dengan A pangkat min X kuadrat. Oke, kemudian tinggal kita sederhanakan saja nih menjadi A pangkat X kuadrat kemudian dikurangi dengan min X kuadrat ya, karena kalau dibagi kan artinya pangkatnya kita kurangi, kemudian yang A pangkat 1 dia dikurangi juga dengan min 1, sehingga kita peroleh itu adalah A pangkat 2X kuadrat dibagi dengan A pangkat 2. Atau ini kalau pembagian artinya dia sama juga dengan kita kurangkan. Berarti 2X kuadrat dikurangi dengan 2 ya. Kemudian kita sederhanakan juga nih. Ini menjadi A pangkat X kuadrat min 1 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa kuadrat itu kan perkalian dirinya dengan dirinya sendiri ya. Berarti A pangkat X kuadrat min 1 dikalikan dengan A pangkat X kuadrat min 1. Di mana A pangkat X kuadrat min 1 itu tidak lain adalah fungsi dari X kuadrat min 1. Yang ini juga dia fungsi dari X kuadrat min 1. Sehingga kita peroleh jawabannya itu adalah yang C. Oke. Kemudian silakan teman-teman bisa coba, di sini ada satu soal terakhir ya. Coba tentukan berapakah nilai X-nya. Nanti jika sudah ketemu jawabannya silakan untuk tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada kesulitan mengenai soal-soal UTBK yang lainnya juga silakan teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Oke, semoga video pembahasan ini bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dan terima kasih.